Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Antara di channel Matematika Bisa, sebuah channel yang menyajikan materi dan pembahasan soal-soal matematika SMA. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share-nya untuk kemajuan channel ini, serta dapat mengikuti perkembangan materi terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat belajar melalui video ini. Kita bertemu lagi di channel Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Dalam hal ini kita akan membahas khusus tentang limit kanan dan limit kiri. Nah, limit kanan itu disimbolkan sebagai berikut. Nah, ini adalah simbol dari limit kanan. Nah, bacanya adalah limit dari fx untuk x yang mendekati A dari kanan, dengan syarat x lebih besar dari A. Nah, kemudian limit kiri disimbolkan sebagai berikut. Nah, ini adalah simbol dari limit kiri. Kalau limit kanan A-nya pangkat plus, kalau limit kiri A-nya pangkat negatif. Ini bacanya adalah limit dari fx untuk x yang mendekati A dari kiri, dengan syarat x kurang dari A. Nah, jika suatu nilai limit kanan sama dengan limit kiri, maka nilai limitnya itu adalah ada. Misalkan, limit fx mendekati A dari kanan nilainya ada L, dan limit dari fx untuk A mendekati kiri adalah L, maka limit dari fx untuk x mendekati A adalah nilainya L. Sebagai contoh, saya mempunyai grafik fungsi fx yang didefinisikan seperti gambar di samping ini. Nah, pada gambar di bawah ini, kita bisa memperoleh beberapa hal. Yang pertama, misal kita ingin mencari nilai dari F2. Nah, untuk nilai F2 berarti kita cari X2. Kita cari 2. Nah, untuk X sama dengan 2 itu ada nih. Di Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Nah, kita lihat pada saat X sama dengan 2, Y yang bulat atau penuh itu adalah di angka 1. Maka nilainya adalah 1. Nah, karena ini bolong atau tidak penuh, maka ini bukan nilai dari F sama dengan 2. Kemudian misal kita ingin mencari F dari min 2. Nah, kita cari X untuk mendekati min 2. Ini kan untuk X mendekati min 2. Nah, kita cerminkan ke fungsi. Nah, ternyata berhenti di sini. Di sini adalah penuh. Isinya penuh. Nah, nilai Y-nya adalah 1. Berarti nilai F-2 juga 1. Nah, itu. Misalkan untuk X5, kita mencari X sama dengan 5. Nah, 5. Nah, kita arahkan ke fungsi fx di sini. Nah, kemudian nilai Y-nya adalah 3. Nah, kita cerminkan ke sumbu Y, nilainya adalah 3. Maka F dari 5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita membahas tentang limit kanan dan limit kiri. Misal kita ingin mencari limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Nah, nilainya berapa? Nah, kita lihat untuk x sama dengan 2. Ini x sama dengan 2. Nah, kita arahkan ke fx.
Di sini ada 2 titik. Nah, yang dari kanan itu kan arahnya dari sini, dari kanan. Nah, begini. Maka inilah dia berhenti di sini. Berhenti di sini. Maka nilai limit dari kanannya adalah 3. Kemudian limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kiri. Kita lihat 2 dari kiri. Ini kan x sama dengan 2. Kita arahkan ke fx, di sini ada 2 titik. Nah, dari kirinya 2 itu berjalan dari sini. Nah, ini. Berhenti di sini. Nah, kita lihat nilai y-nya adalah 1. Ini 1. Jadi, limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri, nilainya adalah 1. Nah, karena limit kanan dan limit kiri berbeda, jadi nilai limit dari fx untuk x mendekati 2, nilainya tidak ada. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin mencari untuk limit dari untuk x mendekati min 2. Saya geser dulu. Nah, misalkan kita ingin mencari limit dari fx untuk x mendekati min 2 dari kanan. Nah, kita cari x-nya untuk min 2. Min 2 itu adalah ini. Nah, arah dari kanan itu kan ini. Nah, ini arah dari kanan. Nilainya adalah 1. Berhenti di sini, nilainya adalah 1. Jadi, limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan nilainya 1. Berikutnya, limit dari fx untuk x mendekati min 2 dari kiri. Kita lihat ini min 2. Nah, dari kiri, ini kan arah dari kiri grafiknya. Nah, dari kiri. Berhenti di sini. Nilainya adalah 1. Nah, karena limit kiri dan limit kanan nilainya sama, jadi diperoleh limit dari fx untuk x mendekati min 2 nilainya adalah 1. Nah, demikian tadi beberapa contoh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya kita bahas contoh soal berikut. Misalkan saya punya fungsi fx yang didefinisikan seperti gambar grafik di bawah ini. Nah, ini ada 2 gambar grafik. Yang pertama adalah gx min x dan gx 1 min x kuadrat. Nah, misalkan kita ingin mencari limit. Ini adalah 0. Ini adalah 0. Misalkan kita ingin mencari limit. Ini. Limit dari gx untuk x mendekati 0 dari kanan. Nah, nilainya adalah x-nya 0. Nah, ini adalah x-nya 0. Kemudian dari kanan. Ini ada 2 titik yang nolnya ini. Nah, yang dari kanan kan yang grafik merah ini. Nah, inilah pergerakan dari kanan. Nah, berhenti di sini. Maka inilah nilai dari limit gx untuk 0 mendekati dari kanan. Nilainya adalah 1. Kemudian limit dari gx untuk x mendekati 0 dari kiri. 0 dari kiri. Kita lihat 0 dari kiri itu adalah grafik hijau ini. Pergerakannya dari kiri. Nah, ini kan pergerakan dari kiri. Berhenti di 0 di sini. Maka nilainya adalah 0. Dengan demikian, jadi limit dari gx
untuk X mendekati 0 nilainya adalah tidak ada. Karena nilai limit kanan dan nilai limit kirinya adalah berbeda. Nah, sekarang perhatikan contoh yang di samping. Misalkan saya punya grafik fx, ini misalkan fx. Nah, kita ingin mencari nilai limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Ini adalah x1 dari kanan. Ini 1. Nah, kita tarik ke fungsi fx. Di sini ada 2 titik, yaitu, nah di sini, ini bolong. Nah, yang dari kanan itu adalah grafiknya ini. Pergerakan dari kanannya ini. Nah, berhenti di sini. Y-nya adalah nilainya 3. Berarti nilainya adalah 3. Kemudian, limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Ini 1. Nah, dari kirinya kan pergerakannya grafiknya dari ini. Dari kiri. Nah, berhenti di sini. Maka nilainya adalah, pada sumbu Y ini, nilainya adalah 2. Nilainya 2. Karena limit kanan dan limit kiri berbeda, kesimpulannya adalah limit dari fx untuk x mendekati 1 nilainya tidak ada. Berikutnya, kita ingin mencari nilai limit dari fx, untuk x mendekati min 2 dari kanan. Ini adalah nilai min 2 dari kanan, min 2. Kemudian kita tarik ke fungsi fx, berhenti di sini. Nah, dari kanan nilainya ini. Nilainya adalah pada sumbu Y, yaitu 1. Ini nilainya adalah 1. Kemudian, limit x mendekati min 2 dari kiri. Limit dari fx mendekati min 2 dari kiri. Ini adalah min 2. Dari kiri pergerakannya ini. Nah, nilainya adalah pada sumbu Y, yaitu 1. Sehingga karena limit kanan dan kiri sama, kesimpulannya adalah limit dari fx untuk x mendekati min 2 nilainya adalah 1. Jadi, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu grafik itu terputus, perhatikan ini kan terputus, maka limitnya itu tidak ada. Tetapi jika grafiknya itu terhubung, macam ini terhubung seperti x mendekati min 2 ini terhubung, maka limitnya pasti ada. Nah, demikian tadi contoh soalnya. Untuk lebih memperdalam, silakan perhatikan soal berikut ini. Oke, selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Misalkan diketahui fungsi fx sama dengan, ini ada 3 fungsi untuk fx, 6 min x untuk x lebih besar dari 3, x kuadrat min 2x untuk min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, dan nilainya 10 untuk x kurang dari min 2. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama yang A. Kita ingin mencari nilai dari f min 2. Nah, f min 2. Karena x sama dengan min 2 itu masuk dalam interval yang kedua, masuk interval fungsi yang kedua, yaitu min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, maka kita pilih fungsi yang kedua, yaitu x kuadrat min 2x ini. Maka min 2 kita masukkan ke fungsi yang kedua, min 2 kuadrat
min 2 kali min 2. Min 2 kuadrat 4 ditambah 4. Jadi nilainya 8. Kemudian B. Kita ingin mencari F3. Nah, kita tahu X sama dengan 3 itu masuk dalam interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, maka 3 ini kita masukkan ke fungsi yang kedua. Jadi F3 sama dengan X kuadrat min 2X. Kita masukkan ke sini, X-nya kita ganti 3, maka ketemunya 3 kuadrat min 2 kali 3. 9 dikurangi 6 nilainya adalah 3. Kemudian yang C, kita ingin mencari F0. Nah, kita tahu untuk X sama dengan 0, itu masuk dalam interval min 2. Kurang dari X kurang dari 3. Nah, maka kita masukkan ke yang kedua juga. Maka nilainya adalah 0 kuadrat dikurangi min 2 kali 0. Nilainya adalah 0. Nah, sekarang D. D kita ingin mencari nilai limit dari fx untuk X mendekati 3 dari kanan. Nah, kita lihat ini X3 dari kanan. Maka kita ingin kita menggunakan fungsi di mana X itu lebih dari 3. Nah, untuk X lebih dari 3 itu masuk di fungsi 6 min X. Nah, maka X sama dengan 3 kita masukkan ke 6 min X. Berarti nilainya 6 min 3. Jadi ketemunya adalah 3. Selanjutnya yang E. Kita ingin mencari limit dari fx untuk X mendekati 3 dari kiri. Nah, kita lihat 3 dari kiri, itu nilainya harus X kurang dari 3. Maka X kurang dari 3 itu masuk dalam fungsi X kuadrat min 2X. Maka 3 ini kita masukkan ke fungsi X kuadrat min 2X. Maka hasilnya adalah 3 kuadrat min 2 kali 3. Nilainya 6. Maaf, 9 kurangi 6 adalah 3. Nah, sekarang untuk yang F, kita mencari limit dari fx untuk X mendekati 3. Karena nilainya sama, limit kanan dan limit kiri nilainya 3, maka limit fx untuk X mendekati 3 adalah 3. Berikutnya, untuk soal G dan H. Untuk pertanyaan G, kita ingin mencari limit dari fx untuk X mendekati min 2 dari kiri. Nah, kita lihat min 2, karena dari kiri kita harus mencari X kurang dari min 2. Nih. Maka untuk X kurang dari min 2 itu intervalnya adalah di fungsi yang ketiga, yaitu nilainya adalah 10. Maka nilainya adalah 10. Kemudian H. Limit dari fx untuk X mendekati min 2 dari kanan. Nah, untuk X min 2 dari kanan, maka kita harus mencari interval di mana X-nya itu lebih dari min 2. Nah, ini pada interval
untuk X lebih dari min 2 itu pada X kuadrat min 2X. Maka kita masukkan di sini min 2 kuadrat dikurangi min 2 kali min 2. Nilainya adalah 4 ditambah 4, berarti 8. Kemudian yang I, nilai limit dari fx untuk x mendekati min 2. Karena limit kanan bernilai 10, kemudian limit kiri bernilai 8, berbeda, sehingga limitnya tidak ada. Nah, selanjutnya kita ingin membahas soal yang J sampai L. Nah, kita bahas untuk J sampai L. Pertanyaan yang J. Limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Nah, karena x mendekati 1 dari kiri, maka kita cari x kurang dari 1 itu pada interval mana. Ternyata x kurang dari 1 itu masuk dalam interval min 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3. Berarti kita menggunakan fungsi x kuadrat min 2x. Kita masukkan di sini 1 kuadrat min 2 kali 1. Nilainya adalah min 1. Kemudian K, limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, kita lihat 1 dari kanan itu adalah x lebih besar dari 1. Masuknya dalam interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Jadi masuk pada fungsi kedua, x kuadrat min 2x. Kita masukkan di sini. Nilainya adalah 1 kuadrat min 2 kali 1. Nilainya adalah min 1. Nah, yang L, limit dari fx untuk x mendekati 1 adalah karena limit kiri dan limit kanan nilainya sama, yaitu min 1, maka limit dari fx untuk x mendekati 1 adalah min 1. Nah, demikian tadi pembahasan tentang limit kanan dan limit kiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.